Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Bu Carmela percaya bahwa kalian semua dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja, karena Allah yang baik itu memelihara dan menjaga kalian sebagai umatnya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kita akan mempelajari bagaimana keluarga Allah itu dapat bertumbuh. Dan tentu saja keluarga yang bertumbuh itu tergantung dari anggota-anggota keluarga di dalam. Kalau anggota keluarga di dalamnya bertumbuh, pasti keluarga itu dapat dikatakan sebagai keluarga Allah yang bertumbuh. Nah, mari kita perhatikan gambar yang Bu Mela share. Ada dua gambar yang Bu Mela share. Yang pertama pohon cabai dan yang kedua pohon mangga. Pohon cabai lumayan banyak ya buahnya, walaupun enggak banyak sekali tapi lumayan lah. Dan begitu juga pohon mangganya. Pohon mangganya lumayan banyak juga buahnya. Kalau kita yang menanam pohon-pohon ini, kita pasti merasa senang. Wah, pohon cabaiku mulai berbuah. Bisa buat makan Indomie, bisa buat masak apa aja ya. Pohon mangganya juga bisa buat rujakan, bisa dimakan begitu saja. Kita pasti senang kalau kita menanam pohon dan pohon-pohon itu berbuah. Sebaliknya, kalau kita udah menanam pohon, udah menunggu dalam jangka waktu tertentu, ternyata pohonnya nggak berbuah, pasti sebel, jengkel. Katakan saja pohon mangga. Pohon mangga itu kan katanya berbuahnya setelah 5 tahun. Udah nunggu 5 tahun nih, ternyata pohon yang kita tanam nggak berbuah-berbuah. Kita pasti bertanya-tanya, nih salahnya di mana ya? Kok pohonku udah 5 tahun nggak ada buahnya? Udahlah ganti pohon yang lain aja. Menanam pohon yang lain kita mesti nunggu sekian waktu lah. Nah, coba renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pikirkan sih, kalau kita menanam cabai atau kita menanam mangga, kita harus menyemai dulu bibit kedua tanaman ini. Bagaimana caranya ya? Lalu di tanah yang seperti apa kita harus menanam mereka? Kondisi suhu lingkungan yang bagaimana yang membuat mereka tumbuh subur? Dan bagaimana pemeliharaan kedua tanaman ini supaya mereka berbuah lebat? Benar sekali, ternyata setiap tanaman itu punya kondisi-kondisi tertentu, punya syarat-syarat tertentu supaya mereka itu tumbuh subur. Cara menyemai bibit cabai dan cara menyemai bibit mangga pasti berbeda. Begitu juga dengan tanaman yang lain. Lalu kondisi tanahnya juga berbeda. Ada pohon yang harus ditanam di tanah yang berkapur. Ada pohon yang harus ditanam di tanah yang hitam, itu yang banyak humusnya, banyak haranya. Berbeda-beda. Suhunya juga berbeda-beda. Ada tanaman yang harus ditanam di dataran yang tinggi, jadi suhunya dingin. Ada pohon atau tanaman yang nggak bisa, mereka harus di dataran rendah, harus banyak kena sinar matahari. Dan ada pemeliharaan yang lain. Mereka harus disiangi, mereka harus dibersihkan, mereka harus disiram. Apakah mereka membutuhkan banyak air atau airnya secukupnya saja? Ini macam-macam. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus kita penuhi supaya pohon kita berbuah lebat. Nah, bagaimana sekarang dengan keluarga kita? Kondisi seperti apa yang harus kita penuhi supaya keluarga kita ini dapat tumbuh subur dan berbuah lebat? Sebelum itu, mari kita lihat dulu ya, apa sih arti kata bertumbuh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bertumbuh artinya timbul atau hidup. Kalau mulai disemai itu ada tunasnya, hidup. Lalu yang kedua, bertambah besar, menjadi sempurna. Dan yang ketiga, bertumbuh artinya sedang berkembang, menjadi besar. Ada proses dalam pertumbuhan. Lalu apa pengertian bertumbuh menurut Alkitab? Mazmur 1 ayat 1-3 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daun, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, itulah pengertian bertumbuh menurut Alkitab, yaitu yang pertama, bertumbuh dengan subur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air merupakan kebutuhan pokok untuk tanaman. Jadi kalau tanaman ini bertumbuh subur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, artinya subur sekali. Yang kedua, tidak layu daunnya, rindang. Ada pohon yang meranggas daunnya rontok. Tapi menurut Mazmur 1 ayat 1-3 ini, tanaman yang bertumbuh itu rindang. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, berbuah pada musimnya. Kita di Indonesia ini mengenal ada musim durian, ada musim mangga, jeruk, ada berbagai macam buah, dan itu muncul pada musim. Artinya tanaman yang bertumbuh, tanaman yang subur itu continue mengeluarkan buah. Tidak tahun ini berbuah, tahun depan tidak berbuah, lalu tahun depan lagi berbuah, tahun depannya lagi tidak berbuah, lalu berbuah lagi. Enggak seperti itu, tapi konsisten terus berbuah setiap musim berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 1-8, kita tidak akan membaca seluruhnya. Tuhan Yesus menceritakan bahwa Bapaknya adalah pengusaha kebun anggur. Yohanes 15 ayat 1-2, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Bapa di surga itu diibaratkan seperti seorang pengusaha kebun anggur. Sebagai seorang pengusaha, Bapak itu selalu mencari buah pada pohon anggurnya. Jelas dong, kalau pengusaha sudah invest, sudah menanamkan modalnya, dia pasti ingin modalnya itu kembali, dan kalau bisa ada labanya. Oleh sebab itu, dia selalu mencari buah pada pohon anggur. Di gambar yang kedua, di situ terlihat pohon anggur yang ditanam mulai berbuah. Buahnya di ranting sebelah kanan, sedangkan ranting sebelah kiri masih kosong. Lalu Bapak sebagai pengusaha memetik buah anggur itu. Wah, lumayan banyak buahnya. Waktu dicicipi, manis juga. Jadi Bapak berpikir, ini ranting yang sebelah kanan potensial. Maka dia membersihkan ranting-ranting itu supaya berbuah lebih banyak. Ternyata benar. Waktu musim panen berikutnya tidak cuma 1, tapi 4 buahnya. Bapak suka cinta sekali. Dan di gambar yang terakhir disitu terlihat ya banyak sekali panenan di musim-musim berikutnya. Ternyata pokok anggur itu produktif, bisa menghasilkan banyak buah. Tetapi ini yang penting, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Karena ini perumpamaan anak-anak, kita tahu bahwa Bapak itu sebagai pengusaha, Yesus itu pokok anggur, dan kita adalah rantingnya. Kalau kita bisa berbuah, kita akan dibersihkan. Maksudnya apa? Buah-buah dalam kehidupan kita cukup banyak. Ambil kata buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mungkin kamu punya kemurahan, kamu orangnya nggak pelit, orang Jawa bilang lomo kalau sama teman-teman. Kalau kamu lihat temanmu belum sarapan dan kamu punya uang, kamu traktir, yuk makan soto. Nggak punya uang, nggak apa-apa, tak bayarin, kamu urain atau nggak apa-apa, kapan-kapan gantian. Kamu tuh murah hati, kamu selalu mau mentraktir teman-teman yang nggak punya uang. Nah, Bapak lihat, itu buah kemurahan, harus dibersihkan supaya kamu bisa berbuah yang lain. Apa buah yang lain? Penguasaan diri misalnya. Kamu belum punya penguasaan diri, buktinya setiap kali kamu lagi naik motor lalu diselip dan dipotong jalanmu, maka kebun binatang keluar semua, jerapah, cicak, kadal, semua keluar. Berarti belum menguasai diri. Nah, ini dibersihkan dengan
Caranya gimana? Caranya bisa bagaimana saja. Misalnya kamu kecentok sama seseorang yang kamu bunyi-bunyikan kebun binatang tadi, ya kebetulan yang kamu bunyi-bunyikan tadi itu ternyata ya temannya bapakmu, dan teman bapakmu ini langsung lapor sama bapak, anakmu ngonek-ngonek kayak aku gitu ya. Dan akhirnya mungkin kamu dicuci sama bapak, aku itu mempermalukan bapak, masa temannya bapak kamu bunyi-bunyikan seperti itu. Nah, itu dibersihkan. Kapok enggak? Mungkin belum kapok sekali ya, cuma menyesal. Aduh ya, lain kali harus lebih baik lagi, lain kali nggak boleh bunyi-bunyikan semua orang. Tapi masih itu lama-lama dibersihkan, lebih dibersihkan, dan akhirnya kamu bisa punya buah roh penguasaan diri. Puji Tuhan, buah rohnya bisa tambah lagi. Amin. Nah, apalagi syarat supaya kita bisa berbuah? Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Tadi Bu Mela sudah sampaikan bahwa pengusaha itu Bapa di surga, pokok anggur itu Yesus, ranting-rantingnya adalah kita, dan buah yang kita hasilkan itu adalah sifat-sifat kita, buah-buah roh. Nah, yang kedua ini, supaya kita berbuah banyak itu kita harus tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Tinggal di dalam Dia. Bagaimana, Bu? Ini bisa Bu Mela umpamakan seperti kalau kita ini piknik ya, wisata ke kolam renang. Kita lihat kolam renang, excited banget, kita ingin sekali segera masuk ke kolam renang. Kita ganti pakaian kita supaya kita bisa berenang. Begitu sudah ganti, kita langsung masuk berendam seluruhnya, bahkan kalau bisa menyelam. Tidak ada orang yang wisata berenang, aku mau duduk-duduk aja di pinggir, rendam-rendam kaki aja. Kecuali memang nggak bisa renang ya, takut air. Kalau sudah niat mau wisata, walaupun nggak bisa berenang, itu biasanya nyemplung juga, berendam masuk ke dalam kolam. Inilah ibaratnya ketika kita itu masuk di dalam Yesus, berendam di dalamnya, maka kita bisa berbuah banyak. Kita direndam dalam firman, kita baca firman setiap hari, maka firman Tuhan itu yang membersihkan hidup kita. Tiap kali firman itu berbicara kepada kita, kamu harusnya begini, kamu tidak boleh begitu. Ada banyak petunjuk di dalam firman Tuhan. Kalau kita terus baca firman setiap hari, ya seperti direndam, overwhelmed, ya, dilingkupi dengan firman Tuhan. Ketika kita direndam dalam firman, kita tuh melekat, masuk, tinggal di dalam Yesus, maka kita bisa berbuah banyak. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga, kita harus berakar di dalam Kristus. Mazmur 92 ayat 13 katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mengapa sampai dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma? Kita lihat gambar di sebelah kiri, kita melihat banyak pohon korma di situ. Pohon korma ini merupakan pohon yang dinanti-nantikan oleh para khalifah. Kalau ada khalifah jalan, banyak rombongan, mereka di padang gurun sudah kepanasan, mereka merindukan oase. Oase adalah satu tempat yang ada mata airnya, dan biasanya di situ ada pohon kormanya. Mereka lihat dari jauh ada pohon korma menjulang tinggi, wah mereka senang, pasti di situ ada sumber air. Mengapa pohon korma ini bisa tegak, kokoh, berdiri di padang? Padahal di padang gurun itu banyak sekali hal yang bisa menyebabkan satu tanaman itu mati. Panasnya luar biasa, kalau malam dingin sekali luar biasa juga. Lalu ada badai pasir, tapi pohon ini tetap kokoh kuat, bahkan menjadi pengharapan buat orang yang berjalan di padang gurun. Ternyata yang menjadi sebabnya adalah cara dia waktu mulai ditanam.
Di Timur Tengah, kurma ditanam dalam kondisi yang sangat sulit buat dia. Memang dikondisikan seperti itu. Benihnya dimasukkan ke dalam tanah, ya, tanahnya digali dulu lalu dimasukin benih, dan setelah itu ditumpui dengan batu-batu. Batunya besar-besar. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya ketika kurma ini pecah dan mau bertunas, mau naik ke atas, karena dia tidak bisa ke atas, mau tidak mau dia ke bawah, ya, ke bawah. Akarnya mulai keluar, kemudian dijulurkan ke bawah cari air. Makin lama makin jauh dan makin mencekram sampai ke dalam, sampai akar itu menemukan sumber air. Ketika dia menemukan sumber air, calon tanaman ini menjadi tanaman yang kuat karena dia serap semua zat-zat mineral-mineral di dalam air itu. Dia jadi kokoh, kuat. Dan kemudian tunasnya, raja bilang nyundul, ya, terus robos batu-batu, dan akhirnya dia bisa keluar ke permukaan. Itulah sebabnya Mazmur 92 ayat 13 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma yang kesukaannya Taurat Tuhan. Dikatakan begitu tadi, yang terus direndam oleh Taurat Tuhan, tunasnya akan keluar. Kenapa? Karena berakarnya kuat, berakar di dalam Kristus. Jadi anak-anak terus melekat pada terus cari sumber supaya kita bisa menyerap semua hal yang baik, semua kekuatan yang dari Kristus itu buat pohon hidup kita. Amin. Nah, ketika kita mengalami semuanya ini bersih, kita berakar, kita melekat di dalam Kristus, maka kita akan bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh, keluarga kita pun bertumbuh. Apa ciri-ciri keluarga yang bertumbuh? Keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang dapat menjadi tempat bernaung kudus. Masing-masing anggotanya merasa aman karena mendapat dukungan dari anggota keluarga yang lain. Bisa melalui sharing, bisa melalui nasihat, bisa melalui membaca firman bersama, atau berdoa bersama. Jadi tidak ada anggota keluarga yang diabaikan. Semua yang sedang dalam persoalan atau membutuhkan sesuatu itu mendapat dukungan dari anggota keluarga yang lain. Yang kedua, keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang menyambut kehadiran Allah. Allah berdaulat atas keluarga ini. Keputusan keluarga ini adalah keputusan Allah. Keluarga ini selalu berdoa seperti ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di keluarga ini seperti di surga. Lalu keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang mendorong setiap anggota keluarganya bertumbuh di dalam Kristus. Mereka menceritakan tentang Kristus. Mereka bersaksi tentang Kristus pertama-tama pada anggota keluarganya terlebih dahulu. Sehingga akhirnya setiap anggota keluarganya bisa bersaksi keluar. Lalu yang terakhir, keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang menopang kehidupan religius masing-masing anggotanya. Selalu diingatkan untuk ke gereja, selalu diingatkan untuk bersama-sama membaca firman Tuhan, berdoa bersama, dan selalu berharap kepada Tuhan. Itulah ciri-ciri keluarga yang bertumbuh. Kemudian keluarga yang bertumbuh juga keluarga yang berbuah banyak, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ada gambar-gambar yang Bu Mela share. Yang pertama itu kelihatan orang yang tadinya suka mencuri. Ketika bertobat, bertumbuh menjadi seseorang yang mencari nafkahnya, mencari makannya sendiri, dan bekerja keras. Di bawahnya ada gambar orang yang suka bertengkar. Ketika dia bertumbuh, makin dewasa di dalam Kristus, maka orang ini menjadi orang pendamai, orang yang mengasihi orang lain. Gambar berikutnya adalah gambar yang menunjukkan orang munafik.
banyak topengnya. Topengnya sepertinya orang baik, tapi ternyata dia serigala. Serigala pakai dasi. Tetapi ketika dia bertumbuh, dia melakukan hal yang berkenan kepada Allah, yaitu menjadi orang yang tulus. Topengnya dibuka. Dan yang terakhir, orang yang suka berbohong jadi orang yang jujur. Setiap anggota keluarga yang bertumbuh akan melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Keluarga yang bertumbuh akan menjadi seperti pohon yang besar, seperti gambar yang di video ini ya. Rindang daunnya dan ada buahnya. Kata pertumbuhan dalam bahasa Inggrisnya itu grow. Kata grow ini punya singkatan ya anak-anak. G itu go in daily prayer every day. Berdoa setiap hari. R reading Bible every day. Baca firman setiap hari. O obey God moment by moment. Taati Tuhan setiap saat. W witness for Christ by all life and word. Menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita dan dalam kata-kata kita. T trust in God in every details of our life. Percaya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, Holy Spirit sovereign in all life and heart. Roh Kudus berdaulat dalam hidup dan hati kita. Ketika kita lakukan ini semua, maka akan terjadi pertumbuhan dalam kehidupan kita. Nah anak-anak, itulah syarat-syarat, kondisi-kondisi bagaimana kita sebagai anggota sebuah keluarga dapat bertumbuh sehingga akhirnya keluarga kita pun menjadi keluarga Allah yang bertumbuh. Untuk menambah pemahaman kalian tentang keluarga Allah yang bertumbuh, bacalah Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Firman Tuhan ini judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Jika kalian sudah membacanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ya, tulislah di buku kalian supaya kalian lebih memahami materi hari ini. Baik anak-anak, sampai di sini materi tentang keluarga Allah yang bertumbuh. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.